Lagi-lagi Elon Musk ngajuin gugatan buat OpenAI dengan nuduh perusahaan OpenAI lebih nyari profit ketimbang mikirin kemanusiaan. Ya, ini bukan pertama kali Elon ngajuin gugatan, masih di 2024 tepatnya di Februari kemarin. Elon juga udah ngajuin tuntutan dengan alasan yang sama ke kedua pendiri OpenAI. Pas dituntut gitu, OpenAI nggak tinggal diem. Di 5 Maret, OpenAI bikin blog khusus yang di dalamnya juga ada email dari Elon Musk yang bilang, nggak apa-apa mikirin duit juga. Setelah blog itu, bulan Juni 2024, Elon malah cabut gugatannya. Di bulan Agustus ini, nggak lama setelah Elon Musk ngeluarin Grok 2, AI terbaru yang bisa bikin foto bugil. Dia nuntut lagi OpenAI dengan alasan yang sama dan bilang kali ini data dan tuntutan dia lebih kuat. Ini Elon menuntut atau mau bikin Grok 2-nya hype sih. Tapi Trump sama anime seksi lucu banget dah. Ngomongin tentang Grok 2 yang bisa bikin foto bugil. Buat lo yang suka sesuatu tanpa benang, AI ini kayaknya bisa puasin fantasi lo. Namanya Nudify, yang ngemungkinin para penggunanya buat bikin gambar cewek apapun berubah jadi tanpa benang. Jumlah penggunanya juga udah nggak main-main. Menurut laporan Grafika, perusahaan analisis jaringan sosial, udah ada 24 juta pengunjung di website itu. Kepopuleran aplikasi ini nggak lepas dari lolosnya iklan Nudify ini ke beberapa media sosial kayak X, Reddit, dan TikTok. Di sisi lain, Reddit langsung bilang kalau mereka udah ngapus iklannya Nudify itu, dan TikTok juga langsung bergerak cepat dengan hapus data keyword yang ngebahas Andres. Sementara X-nya, Elon lagi, nggak mau kasih komentar apa-apa. Jangan-jangan ada hubungan sama Grok AI. Aplikasi ini semakin ningkatin kasus pornografi lewat AI. Sayangnya, belum ada hukum eksplisit yang ngelarang atau mengkriminalisasi perbuatan pornografi dan video deepfake. Bentar lagi gue yakin nih ada tab Nudify di Discord GTA ini. Gue paham watak lu pada. Belum selesai soal AI. Ada lagi startup AI Black Forest Lab asal Jerman ngenalin Flux AI. AI text to image generator yang bikin gambar super realistik kalau dibanding DALL-E 3, Adobe Firefly, Stable Diffusion. Flux AI ini ada 3 versi, Flux Pro, Flux Dev, dan Flux Snell, versi yang lebih cepat buat user umum. Nggak cuma bisa ngasilin hasil gambar yang lebih realistis, Black Forest Labs juga klaim kalau Flux AI ini bisa lebih mengerti teks prompt yang kita tulis dibanding kompetitornya. Flux AI ini jalan di lokal komputer kita, dan Benji Edward dari website Ars Technica coba download Flux Dev, ukuran filenya itu nyampe 23 GB, buat jalanin ya butuh 12 GB VRAM. Visi kentang sih ditendang sama AI ini. Dan kalau Flux AI ini digabung sama yang sebelumnya bisa bikin tanpa benang. Seperti biasa, bulan September nanti Apple bakal ngerilis iPhone 16. Dan para leaker udah pada bermunculan. Salah satunya dari Sony Dixon lewat X udah nge-leak desain iPhone 16 terbaru. Gambar yang dibocorin Sony, nantinya iPhone 16 Pro Max bakalan ada warna bronze. Kabarnya pengganti Blue Titanium di iPhone 15 Pro sekarang. iPhone 16 Pro dan Pro Max akan kembali gunain titanium desain yang sama kayak versi 15 ya. Titanium lagi. Bukannya titanium di iPhone 15 over gitu. Selain warna, yang udah pasti kita tahu, Apple akan ngelakuin upgrade buat nambahin integrasi AI dari OpenAI ChatGPT yang disatirin Google karena pakai third party, tapi Google malah gagal pas demo. Ngomongin soal Google, buat strategi promosi Pixel 9, Google bikin program Team Pixel, di mana Google ngasih early access ke influencer teknologi buat nyobain produknya. Tapi Google nggak ngasih early access itu cuma-cuma. Influencer yang mau ikut harus ngikutin beberapa peraturan aneh yang ngelarang influencer buat nampilin Pixel 9 bareng produk kompetitornya. Ini bisa ketahuan setelah perjanjian kerjasama Google ke influencer bocor di X. Influencer juga dilarang bilang kalau mereka lebih suka sama produk kompetitor dibanding Pixel 9. Dan kalau aturan ini sampai dilanggar, ya influencer itu bakal dikeluarin. Ya, di-kick lah istilahnya. Pas udah bocor gitu, manajer komunikasi Google langsung klarifikasi kalau itu cuma salah bahasa aja. Dan pernyataan itu akhirnya dihapus. Pihak Google juga jelasin kalau tim Pixel tujuannya lebih ke arah content creator, bukan ke reviewer. Akhirnya karena ini, banyak influencer yang milih cabut dari program ini karena merasa reputasi mereka bisa terancam lewat Pixel 9. Di sisi lain, media sekelas The Verge ngasih pernyataan kalau aturan yang dikasih buat mereka nggak kayak gitu, justru beda. Dan kalau ada aturan aneh kayak gitu, The Verge bilang ya mereka nggak akan ambil karena nggak sesuai sama etik yang mereka pegang. Influencer nggak boleh show sama kompetitor, tapi Google Pixel compare kameranya sama iPhone 15 Pro Max.
Setelah sebelumnya foto bocor di pesawat, lagi-lagi foto CEO Huawei yang megang HP dengan triple screen bocor lagi ke publik. Kali ini disebarin sama pengguna Weibo, Y-Lab. Dari gambar yang beredar, kita bisa lihat kalau HP ini tipis, mirip kayak Galaxy Fold 6. HP-nya kelihatan ada kamera di depan bagian atas kiri. Dan dari laporan Android Authority, HP ini bisa dibuka jadi tablet ukuran 10 inci. Sebenarnya Huawei bukan pabrik HP pertama yang punya ide ini. Sebelumnya ada TCL yang udah bikin prototipe-nya. Samsung juga udah pernah kenalin konsep 3 Fold yang dikasih nama Flex S di CES tahun 2022 kemarin. Layar banyak banget ya. Kurang kah layar HP zaman sekarang? Buat lu hacker yang jago, Samsung nawarin $1 juta atau 16 miliar rupiah lewat Samsung Mobile Security Program. Lu bisa dapat hadiah itu asal lu bisa eksekusi kode arbiter, ekstrak data pengguna secara full, buka kunci perangkat, pemasangan aplikasi arbiter, atau ngelewatin perlindungan perangkat Samsung. Ada juga program bug bounty. Hacker bisa cari bug di perangkat mobile Samsung yang hadiahnya nyampe 400.000 USD atau 600 juta rupiah. Lu bisa baca conditionnya buat dapetin rewardnya di website resmi Samsung Mobile. Apa hacker PDN akan dikutat? Kali ini nggak perlu tuh minta maaf, langsung dikasih duit sama Samsung. Masih ngomongin hacker, Windows kembali disusupin hacker soal keamanan update. Windows. Kali ini hackernya dari Korea Utara. Di bulan Juni 2024 kemarin ada update dari Windows 11 yang ternyata di dalam update-nya ada 6 kerentanan yang berhasil dieksploitasi hacker korut. Setelah disusupin, hacker bisa ngambil data-data penting, nginstal aplikasi tanpa izin, dan udah pasti ya Windows Defender pasti jebol itu. Dan kali ini hacker korut sih nggak pakai minta maaf-maafan. Sampai akhirnya Microsoft udah tumble di update terbarunya. Hacker korut ini dikenal sebagai kelompok Lazarus atau APT38. Infonya, backingan hacker ini nggak main-main karena disupport langsung sama pemerintahan korut. Dan udah banyak terlibat kasus hack, mulai dari ngehack Sony Picture, pencurian miliaran dolar dari pertukaran cryptocurrency, dan bank. Untung aja yang ngehack PDN kemarin bukan Lazarus ini, nggak pakai tuh dia maaf-maafan. Kalau lu ada kritik dan saran, lu bisa komentar di bawah.